Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 6 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 6 Juni 2024. Aku melihat bahwa sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih menggenggam perasaannya terhadap kamu ya. Dia masih yakin bahwa cinta ini ya memang tulusnya untuk kamu, dan dia merasa bahwa memang kamu yang pantas untuk mendapatkan cintanya dia gitu ya. Cuma nampaknya saat ini memang tidak ada pergerakan ya, kalian sama-sama saling diam, sama-sama saling silent treatment ya, dan dia pun aku melihat di sini tidak melakukan effort apapun ya. Bahkan aku melihat kayaknya kalian ini lagi fokus pada diri masing-masing, dan dia juga memang saat ini lagi fokus dengan dirinya sendiri, dengan keadaan keuangan, finansialnya ya, karir dan kehidupan pribadi. Aku lihat di sini ya. Dia lagi fokus dengan kehidupan pribadinya sendiri. Terus itu aku lihat memang kamu dengan dia ini sebenarnya sudah berpisah ya, bahkan sudah saling mengabaikan, sudah saling tidak peduli ya. Kamu mungkin sudah tidak peduli dengan dia karena aku lihat di sini dia merasa kayak sudah diabaikan atau tidak diperdulikan lagi oleh kamu. Ya, dia merasa kayak ini hanya cinta sepihak gitu loh, kayak cuman dia doang yang masih sayang, masih cinta sama kamu, tapi kamu sudah tidak peduli ya, kamu sudah cuek banget, kamu sudah masa bodoh. Aku lihat di sini dia merasa bahwa sebenarnya dia ini masih memiliki chemistry yang kuat dengan kamu, dia masih memiliki ketertarikan yang kuat dengan kamu, dia masih memiliki rasa sayang yang kuat dengan kamu. Karena menurutnya kamu adalah inspirasi dalam hidupnya. Kalau aku lihat di sini, kamu memberikan dia banyak ide ya. Dan selama ini ternyata kamu selalu membebaskan dia untuk melakukan atau mengekspresikan hidupnya. Dia mau apa juga nggak kamu larang-larang ya. Dia mau bebas ya silahkan, dia mau begini mau begitu ya silahkan. Nah tapi ketika saat ini sudah kamu benar-benar cuekin ya, benar-benar kamu bebasin, dia mau ngapain juga terserah. Bahkan ini bukan hanya sekedar bebas, tapi memang kamu membebaskan diri dari dia juga. Dia merasa kayak I'm done ya, dia kayak ngerasa selesai gitu loh ya. Aku lihat di sini kemudian aku melihat bahwa dia merasa saat ini ketika kamu sudah berpisah dengan dia, kamu kok ya lebih menarik, kamu lebih cantik, kamu lebih percaya diri ya. Aku lihat di sini dia ngeliat kamu kok sekarang lebih apa ya, lebih baik gitu ketika kamu saat bersama dia waktu itu. Bahkan aku melihat ya sampai saat ini, karena ketika dia udah berpisah dengan kamu tapi dia sebenarnya masih memiliki ketertarikan yang kuat dengan kamu. Terus itu juga ketika berpisah kok kamu jadi lebih cantik atau lebih ganteng, kamu lebih percaya diri, kamu lebih bahagia, kamu lebih segala-galanya ya. Sekarang aku lihat di sini dia semakin terobsesi dengan kamu, dia semakin selalu kepikiran kamu, tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Aku lihat di sini ya. Dan bahkan ketika dia melihat kamu sekarang itu dia justru malah semakin bernafsu gitu loh dengan kamu, semakin memiliki gairah gitu dengan kamu ya. Kemudian ada suatu keputusan yang sulit memang yang harus dia ambil tentang hubungan kalian. Saat ini dia sedang menimbang-nimbang tentang suatu pilihan ya. Makanya saat ini dia sedang menghindari kamu atau tidak melakukan apapun. Karena dia butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk menenangkan pikiran dan hati dia. Pilihan yang tepat apa sih gitu ya. Apa sih yang harus dia ambil, apa sih yang harus dia lakukan, seperti itu. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk lebih ke lebih menilik ke diri dia, kemudian
lebih memperkuat spiritualitas dia. Terus itu juga dia kayak meminta arahan kepada semesta untuk bagaimana dia harus mengambil keputusan yang terbaik atas situasi hubungan ini. Dia masih cinta tapi kalian sudah berpisah. Dia mau kembali tapi dia takut. Dia nggak mau kembali, dia ingin meninggalkan kamu tapi nggak rela. Sekarang kamu lebih cantik, kamu lebih ganteng, seperti itu ya. Jadi saat ini dia kayak ya banyak berdoa sih ya, banyak berdoa, banyak meminta petunjuk, banyak meminta kejelasan ya, apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini ada keinginan dari dia untuk kembali lagi bersama kamu, bahagia bersamamu, memiliki waktu yang memiliki waktu, momen-momen bersama denganmu ya, intinya happiness ya, bahagia. Terus itu melakukan hal-hal yang membahagiakan dengan kamu, merayakan sesuatu. Nah, bisa jadi nanti ketika dia datang ini pas di hari-hari perayaan deh ya, bisa jadi nanti hari perayaan terdekat apa nih, lebaran ya, lebaran di bulan Juni, lebaran Idul Adha ya. Ya, bisa jadi di hari itu dia akan datang, atau mungkin di hari ulang tahun kamu, atau bisa jadi di hari-hari tertentu ya, momen-momen yang bisa kalian rayakan gitu. Entah apa gitu, pokoknya hari-hari yang bisa kalian rayakan, seperti itu ya. Aku lihat di sini ada keinginan dia untuk merayakan sesuatu, berbahagia dengan kamu, memiliki waktu, momen-momen bersama kamu aja ya. Intinya di sini ingin reuni lah ya, ingin bersatu kembali dengan kamu. Tuh ya, di sini ada celebration, di sini juga ada celebration. Jadi memang benar-benar pengen banget dia ini akan datang di hari-hari perayaan. Dia akan bersuka cita dengan kamu, penuh dengan harmoni ya. Ya, menikmati momen-momen bersama, pengen untuk merayakan sesuatu, berbahagia bersama, seperti itu. Karena secara sekarang tuh dia ngerasa kayak patah hati banget loh nggak ada kamu. Dia benar-benar secara emosional itu sakit banget gitu ya, sakit banget secara emosional. Dia merasa sedih, tersakiti, merasa kehilangan, merasa benar-benar kesepian, patah hati, benar-benar kayak orang yang benar-benar patah hati, ditinggalkan gitu loh ya. Ada duka di sini, aku lihat di sini ya, ada hurt ya, sangat mendalam kesedihannya aku lihat di sini. Terus juga aku lihat di sini ada kemungkinan yang akan terjadi nantinya ya. Ada keingintahuan juga yang ingin dia ketahui ya tentang sesuatu, atau bisa jadi apa yang selama ini kamu ingin ketahui dari dia, dia akan mengatakannya ya. Dia akan jujur, dia akan terbuka tentang apa yang selama ini kamu harapkan dari dia, atau apa yang selama ini kamu curigai ke dia gitu. Pertanyaan-pertanyaan apapun yang selama ini mengganjal di hatimu atau di pikiranmu, jika nanti dia datang ya, kamu pertanyakan itu, dia akan menjawab dengan jujur dan terbuka, aku lihat di sini ya, apapun itu. Karena kalau aku lihat nampaknya si dia ini sudah mengalami suatu perubahan ya, walaupun ini kelihatannya mendadak, tapi aku lihat kalau misalkan dia merasa kalau misalkan dia tidak juga segera berubah, maka akan ada kekacauan yang lebih parah dari ini. Maka dia benar-benar mungkin akan kehilangan kamu selamanya, atau mungkin dia tidak akan menemukan lagi kesempatan untuk bisa kembali lagi dengan kamu, seperti itu. Jadi pikiran dan hati dia selalu bergejolak untuk melakukan suatu perubahan secara mendadak, perubahan yang besar-besaran. Oke, aku nggak bisa memastikan apakah dia akan berubah secara besar-besaran, tapi di sini aku lihat ada perubahan secara mendadak dari dia, karena dia benar-benar ngerasa kacau ketika dia nggak bersama kamu. Dia merasa kayak hancur hidupnya, berantakan ya, nggak teratur hidupnya. Dan aku melihat bahwa si dia ini ingin memiliki keseimbangan lagi dalam hidup. Dia ingin memiliki kedamaian dalam hidup ya bersama kamu, dan dia juga ingin melatih kesabaran dia lagi ya. Kalau misalkan selama ini dia cuek banget sama kamu gara-gara
suatu masalah gitu ya, dia kayak mengabaikan. Nah sekarang dia sedang mencoba untuk menghadapi masalah dengan kesabaran gitu ya, dengan tenang, dia menanggapinya dengan tenang seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin memang saat ini situasinya memang memang dia harus melepaskan atau menyerah ya, atau berhenti sebentar, berhenti sejenak untuk menenangkan situasi ya, menenangkan emosinya. Kalian berdua sama-sama emosi nih kalau aku lihat ya. Jadi dia memang menurut dia ya ini waktu yang tepat untuk kita merenungkan diri masing-masing aja dulu ya, fokus dulu dengan diri masing-masing, tenangkan diri masing-masing, karena mungkin kalian habis bertengkar hebat atau ada kesalahpahaman nih sehingga agak emosionalnya itu agak memanas atau agak ya bergejolak seperti itu, sehingga ya udah kalau memang keputusannya adalah untuk saling menarik diri dulu, ya udah kita menarik diri aja dulu gitu. Dan setelah kalian saling menarik diri, kalian saling berpisah, aku lihat di sini inilah masa-masa kalian mengevaluasi diri, mencoba untuk bangkit, melakukan pembaruan dalam hidup, terus itu menentukan tujuan arah hidup kalian, mau itu dalam karir, keuangan, percintaan, sosial, pertemanan atau apapun itu ya. Sekarang kalian tata kembali gitu ya, mengevaluasi diri, mencoba untuk bangkit. Dan kalau aku lihat di sini memang mungkin selama ini kalian itu selalu banyak sekali konflik, perselisihan ya. Kemudian juga sampai-sampai ada kompetisi nih di antara kalian. Entah apa yang membuat kalian harus berkompetisi, tapi di sini aku lihat sampai berkompetisi. Bisa jadi mungkin dulu dia pernah menghadirkan pasangan lain ya, entah wanita, entah pria lain gitu, sehingga kamu harus berkompetisi dengan si pasangan yang lainnya itu untuk mendapatkan perhatian dia. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi kalian ini selama ini selalu berkompetisi untuk menunjukkan kekayaan misalkan ya. Jadi kamu sibuk kerja, dia sibuk kerja gitu, untuk bisa mendapatkan keadaan finansial yang baik seperti itu. Terus juga aku lihat bahwa si dia ini masih sering memanifestasikan kamu ya. Dia masih sering memanifestasikan, mengafirmasi, berdoa, berharap, menghayalkan ya, kayak mimpi gitu, memimpikan kamu untuk bisa lagi bersama dia kayak gitu ya. Intinya aku lihat di sini ada energi spiritual yang kuat dari dia untuk membuat manifestasi agar kamu bisa bersama dia lagi seperti itu. Dan aku melihat setelah apa yang telah terjadi di antara kalian ya, kalian telah mendapatkan banyak pembelajaran dari hubungan ini. Akhirnya kalian lebih mengerti tentang kolaborasi dalam suatu relationship ya, terus harus bekerja sama dalam membangun relationship ya. Jadi kalian akhirnya mengerti arti dari sebuah relationship, bukan hanya sekadar cinta-cintaan doang, tapi juga harus sama-sama mau peduli, sama-sama mau berkorban, sama-sama mau memperjuangkan seperti itu. Terus juga aku melihat di sini dia itu ya ngelihat kamu sekarang lebih cantik, lebih menarik ya. Jadi aku melihat saat ini dia kayak ngerasa terintimidasi. I don't know why, tapi dia ngerasa kayak terintimidasi. Bisa jadi mungkin memang taraf perekonomian kalian berbeda, atau mungkin dia ngerasa kayak dia itu nggak setampan orang-orang di luar sana gitu. Misalkan kamu wanita, dia seorang pria, dia ngerasa kayak aku nggak ngerasa cocok gitu loh sama kamu cantik, aku mah bleketek gini, kayak mana lah jelek atau apalah gitu ya. Nggak sesuai dengan standar ketampanan atau kecantikan di Indonesia seperti itu. Jadi aku lihat dia ngerasa kayak terintimidasi gitu ya, insecure seperti itu. Ketika kamu sekarang itu lebih cantik, lebih elegan, lebih bahagia, lebih percaya diri. Dan masih sampai saat ini dia masih memiliki suatu ketakutan atau kecemasan, dan itu sebenarnya ilusi yang dia buat sendiri gitu ya, tentang sesuatu, tentang masalah sesuatu ya. Bisa jadi ini tentang keuangan kah, masalah pribadi kah, atau apa ya. Kalau aku lihat sih lebih ke ini ya, keadaan
duniawinya ya, jadi kayak karir, materi gitu ya. Aku lihat di sini dia masih merasa kayak ada kecemasan dari bidang itu. Bisa jadi misalkan karir dia sebenarnya belum stabil, keuangan dia juga belum membaik, belum lagi ditambah dengan beban-beban hidup atau apapun gitu yang membuat dia ngerasa kayak dia masih memiliki kecemasan akan sesuatu gitu ya. Dia masih punya ketakutan akan sesuatu gitu. Oke, kita lihat di sini tuh ya. Aku melihat bahwa si dia ini ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia merasa sedih, dia merasa kecewa dengan dirinya, dia merasa kesepian, dia merasa takut. Bahkan aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk meminta maaf sama kamu, ya, untuk meminta kesempatan kembali untuk bersatu kembali dengan kamu, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Karena ketika dia bersama kamu, dia itu selalu merasa bahwa menjalani hubungan dengan kamu itu selalu bahagia gitu. Entah kenapa gitu ya. Dia memang orang yang suka have fun ya. Dia ini orang yang suka suka menjalani hubungan itu yang bahagia-bahagia aja gitu. Kalau misalkan ada kesedihan, dia pasti akan menutup diri. Dia pasti akan melarikan diri gitu. Dia nggak akan deket-deket dengan kamu. Tapi ketika dia dengan kamu, dia tuh pengen banget momen-momen bersama kamu itu selalu bahagia gitu loh. Ya, orangnya memang seperti itu. Dan kalau aku lihat sebenarnya dia ini orang yang karismatik, orang yang kuat, orang yang ramah, baik hati ya, murah hati. Terus itu juga ya, aku lihat di sini dia akan mencoba melakukan banyak hal ya, bukan melakukan banyak hal sih. Kayak gini, kalau misalkan kamu menjalani hubungan dengan dia akan habiskan waktu dia ya dengan cara yang tidak akan membuatmu merasa bosan gitu. Pokoknya di sini dia inginnya kamu sebagai pasangan itu have fun terus loh sama dia gitu. Dan dia tahu, dia sadar masalah yang membuat kamu merasa kesal sama dia salah satunya selain perselingkuhan, tapi itu tentang waktu ya. Karena selama ini kan dia itu nggak pernah memperdulikan kamu ya, atau jarang banget memperdulikan kamu. Kamu itu sebenarnya hanya mengharapkan dia itu bisa membagi waktu antara kamu dengan pekerjaannya. Paling nggak 50-50 lah ya gitu. Kamu sangat mengharapkan itu. Dia bisa memberikan waktu yang setara gitu juga dengan pekerjaannya, dengan kamu kayak gitu. Apalagi di sini dia juga tahu bahwa kamu benar-benar kecewa, kamu marah sama dia, kamu benar-benar kesel sama dia dengan tingkah laku dia yang ternyata ketahuan oleh kamu selingkuh gitu ya, selingkuhin kamu. Terus juga ketika kamu bertanya tentang penjelasannya gitu ya, tentang kenapa dia harus berselingkuh gitu, kamu bertanya untuk menanyakan kejelasannya, justru malah di sini dia memutarbalikkan fakta, dia lari, dia tidak mau dispojokkan, dia nggak mau diinterogasi, dia nggak mau ditanyakan gitu ya. Intinya di sini dia tidak mau memberikan klarifikasi lebih panjang kayak gitu. Dan akhirnya ya udah, mau nggak mau karena kamu tidak mendapatkan kejelasan atau tidak bisa mendapatkan keterangan dari dia, maka kamu ya memilih untuk pergi. Ya, ini juga salah satunya kenapa alasan kamu memilih untuk pergi dari dia. Karena kamu udah capek dimintai penjelasannya dia nggak mau ngejelasin seperti itu. Jadi ya udah, karena kamu juga, aku lihat di sini kamu sudah menyerah dengan tingkah laku dia, dengan sifatnya, ya udah kamu pergi. Tapi ketika kamu pergi, justru malah di sini dia nggak terima, dia nggak ikhlas kamu pergi. Dia tahu dia salah, tapi jangan kamu yang pergi gitu loh. Tapi dia juga nggak mau pergi dari kamu. Intinya kamu nggak boleh pergi dari hidup dia, seperti itu ya. Orangnya memang egois, tapi ya mau gimana ya, namanya juga keinginan seseorang, kita nggak bisa meng-cut off ya. Kalau itu memang hak dia gitu, hak dia mencintai kamu, itu hak dia. Tapi apakah kamu mencintai dia atau enggak, itu hak kamu juga gitu ya. Jadi seperti itu ya perasaan dia hari ini terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Libra ya.
Oke, itu aja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian, atau sama dengan keadaan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini aku punya Shio ya, jadi aku akan mengambil 3 kartu dari Shio ini, 8, sorry ya, 8 kartu dari Shio-nya. Ada Shio anjing. Di sini aja deh biar kelihatan ya. Shio anjing. Shio monyet. Shio kambing. Shio kerbau. Shio macan, shio tikus, dan shio kuda. Satu lagi ya, dan shio ayam. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.